Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya dan rezekinya. Amin. Untuk kali ini, kami mau menyuguhkan sebuah cerita tentang kenekatan seorang pria muda yang notabene sebagai tukang bangunan. Kenapa nekat? Dia telah menjalin hubungan dengan seorang wanita, setengah baya, sekaligus dengan anak gadisnya. Dan dari hubungan itu, ibu dan anak sampai berbadan dua secara bersamaan. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, kita simak bersama. Di sebuah kota kecil, di antara gang sempit dan rumah tua yang jarang disapa matahari, berdirilah sebuah rumah besar yang tengah direnovasi. Rumah itu milik Bu Ayu, seorang janda cantik berusia 40 tahun. Suaminya telah lama meninggal karena kecelakaan, meninggalkan ia dan seorang anak gadis bernama Nisa, yang baru lulus SMA dan sedang menanti masa kuliah. Suatu pagi yang cerah, datanglah seorang pemuda ke rumah itu. Namanya Rian. Wajahnya tampan, badannya kekar karena terbiasa mengangkat semen dan memaku kayu. Hari demi hari berlalu, rumah yang dulunya kusam mulai tampak cerah kembali. Tapi bukan hanya cat tembok yang mulai mengering, ada juga hati yang diam-diam mulai mekar. Rian kerap memandangi Bu Ayu dari jauh. Cara ia menyapu halaman, senyum manis saat menyajikan teh hangat, atau sekadar menyapa dengan suara lembut dari balik tirai dapur. Ia tahu, ia hanya tukang, tapi jantungnya tak peduli kasta. Bu Ayu, yang awalnya hanya memperhatikan hasil kerjanya, mulai menyadari aura lelaki muda itu. Ia tak hanya kuat, tapi juga perhatian. Bahkan lebih dari almarhum suaminya dulu. Rian pun sering membantu lebih dari yang diminta, menyapu halaman, memperbaiki stop kontak, atau sekadar mengganti galon air minum tanpa disuruh. Dan di sudut lain rumah itu, Nisa, gadis muda berparas manis, mulai ikut terlibat dalam putaran takdir yang aneh ini. Ia sering menghampiri Rian saat bekerja, membawakan air, bertanya-tanya hal remeh, kadang sengaja menjatuhkan barang agar bisa berbincang lebih lama. Rian tahu, dua perempuan ini menyukainya dengan cara yang berbeda. Tapi siapa dia? Hanya kuli. Tak pantas menaruh rasa, apalagi pada ibu dan anak dalam satu rumah. Namun manusia, sekuat apapun menahan, tetap kalah oleh waktu dan kedekatan. Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Suasana rumah gelap dan dingin. Rian sedang membereskan alat-alat di gudang belakang ketika Bu Ayu muncul, hanya berbalut daster dan selimut. "Mas Rian, boleh ibu duduk di sini sebentar? Dingin sekali malam ini," katanya pelan. Dan dalam kegelapan malam itu, satu dosa pun terjadi. Tidak ada janji, tidak ada cinta yang diucap, hanya kehangatan dua tubuh yang saling mencari celah untuk menghapus sepi. Beberapa hari kemudian, Nisa pun membuat langkahnya sendiri. Di bawah langit sore yang mendung, di balkon rumah yang sepi, ia mencium Rian tanpa kata. Gadis itu menyandarkan kepala di dadanya, berkata lirih, "Mas Rian, aku sayang kamu." Rian terdiam, hatinya kacau. Ia telah melukai dua hati tanpa ia benar-benar tahu mana yang ia cintai. Dosa itu tak berhenti di situ. Sebulan kemudian, semuanya terbongkar. Saat pagi biasa berubah menjadi pagi yang penuh tangis. Bu Ayu muntah hebat di dapur. Saat diperiksa ke klinik, ia positif hamil. Hari yang sama, Nisa pingsan di kamar. Dan hasil tesnya sama. Ibu dan anak hamil dari lelaki yang sama. Tangisan memenuhi ruang tamu. Kata-kata tumpah, penuh luka. Nisa menyalahkan ibunya. Bu Ayu menyalahkan dirinya sendiri. Dan Rian hanya bisa berdiri, kaku, di tengah dua wanita yang kini hancur karena dirinya.
Bu Ayu memilih pergi dari rumah, membawa diri dan kandungannya jauh dari kota. Lisa tetap tinggal bersama neneknya, menolak bicara pada siapapun. Sementara Rian, ia menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Beberapa tahun kemudian, 2 anak lahir dari rahim 2 perempuan yang dulunya tinggal di rumah yang sama. 2 anak dari satu ayah yang tak pernah sempat melihat wajah mereka. Dosa itu tak pernah ditebus, tapi luka itu tetap hidup. Tumbuh bersama 2 hati yang dulu mencinta, kini hanya mampu mengenang. Bu Ayu sebenarnya sangat rindu sama Rian. Bagaimana juga, Rian telah mampu menaklukkan hatinya. Cintanya mungkin mengalahkan semua masalah yang saat ini membelitnya. Namun, wanita itu hanya merasa tidak tega sama anaknya. Dia tetap memikirkan keadaan hati Nisa, yang mungkin sakitnya tidak akan sembuh. Itu yang menjadikan Bu Ayu mundur teratur dan melupakan perasaannya sendiri. Dan dia akan merawat buah cintanya sama Rian. Itu sebagai bukti jika cinta Bu Ayu tidak akan hilang. Sementara Nisa sendiri tidak akan pernah menemui ibunya. Mungkin juga tidak akan memaafkan. Bukan karena masalah telah merebut Rian, melainkan kekecewaannya terlalu mendalam. Kenapa ibunya juga mencintai Rian? Nisa tahu dan paham jika ibunya adalah wanita normal yang masih butuh teman hidup. Tapi kenapa harus sama anak muda? Mestinya nyari yang sepantar atau yang lebih tua, biar dirinya bisa punya figur bapak yang sesuai yang bisa menjalankan statusnya sebagai kepala keluarga. Nisa kecewa. Terlalu sakit jika harus ingat hubungannya sama Rian, yang ternyata ibunya juga merasakan lelaki yang sangat dicintai itu.